Halo semua, jumpa kembali dengan Bu Lina dengan pelajaran biologi tentunya ya. Nah, materi kita kali ini mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan, kita mesti tahu dulu ya definisinya bahwa jaringan tumbuhan itu merupakan kumpulan sel-sel tumbuhan yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan ini akan membentuk struktur tubuh pada tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Mari kita pelajari. Ya. Kita lihat dulu skema berikut ya, supaya kalian bisa mengetahui apa saja sih cakupannya untuk pelajaran jaringan tumbuhan. Nah, jadi jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Kalau jaringan meristem ini merupakan sel-sel yang terus-menerus membelah, sedangkan jaringan permanen sel-selnya tidak membelah. Lalu jaringan meristem berdasarkan letak dibagi menjadi meristem apikal, interkalar, dan lateral. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer, sekunder, dan yang pertama harusnya promeristem tadi ya. Lalu untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa, ini juga ada macamnya, yaitu jaringan epidermis yang letaknya di bagian permukaan dari organ tumbuhan, lalu jaringan parenkim yang disebut sebagai jaringan dasar, lalu nanti terbagi-bagi lagi, jaringan pengangkut, ada xilem dan floem, lalu ada jaringan penyokong, sklerenkim dan kolenkim, serta jaringan gabus, yaitu yang membentuk lapisan velum dan veloderm. Oke, pertama mengenai jaringan meristem atau jaringan embrional. Nah, sel-sel penyusun jaringan meristem ini merupakan sel-sel yang selalu aktif membelah ya untuk menghasilkan sel-sel baru. Oleh karena itu disebut bersifat merismatis atau disebut juga dengan jaringan embrional. Ciri-ciri dari sel-sel meristem ini adalah selnya kecil-kecil, berbentuk kubus, lalu dinding sel tipis, inti sel besar, dan vakuola kecil. Meristem ini fungsinya sebagai jaringan embrionik yang membentuk sel-sel baru yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Nah, menurut asal pembentuknya, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu meristem primer dan meristem sekunder, atau kadang-kadang ditambah lagi dengan promeristem ya. Tapi di sini kita fokus ke meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah meristem yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional, dari sel meristem yang ada di embrio ya, jadi dari promeristem, sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Contohnya meristem di ujung batang dan di ujung akar, ya biasa disebut dengan meristem apikal. Aktivitas jaringan meristem primer mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. Yuk kalian bayangkan kalau ujung batang itu membelah, ya, lalu ujung akar membelah juga, sehingga menyebabkan tumbuhan itu akan semakin memanjang ya, atau tumbuhannya menjadi semakin tinggi ya. Nah, pertumbuhan memanjang pada batang atau akar yang disebabkan aktivitas jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer. Lalu jaringan meristem sekunder, yaitu meristem yang berasal dari jaringan dewasa. Atau jaringan dewasa ini kan jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contoh meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus.
Nah, kalau disebutnya kambium berarti ini kambium vaskuler ya. Jadi kambium yang letaknya di sekitar berkas pengangkut yang ada di sekitar xilem dan floem. Kalau kambium gabus ini disebut dengan velogen. Pertumbuhan yang disebabkan aktivitas jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Seperti pertambahan diameter batang dan akar. Ya, jadi kalau ditanya pertumbuhan primer untuk tumbuhan, yaitu tumbuhan akan menjadi semakin tinggi. Dan satu lagi ya, tumbuhan itu berbunga. Jadi itu merupakan pertumbuhan primer. Lalu pertumbuhan sekunder, berarti di sini diameter batang dan akarnya bertambah karena adanya kambium. Nah, berarti tumbuhan yang tidak memiliki kambium artinya dia tidak memiliki meristem sekunder. Akibatnya batang dan akarnya tidak dapat membesar. Nah, itu contohnya adalah tumbuhan yang monokotil ya, yang batangnya tidak dapat membesar karena tidak memiliki kambium. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan atas 3. Ya, kita perhatikan yang di sini meristem apikal ujung batang. Lalu yang ini meristem apikal ujung akar. Ya, jadi sama-sama meristem apikal. Lalu meristem lateral. Letaknya di mana? Kita lihat lateral di bagian sini ya. Sini meristem lateral. Ini yang kita kenal sebagai kambium. Jadi bisa terletak di daerah lateral batang dan lateral akar juga. Lalu yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang mempunyai meristem interkalar adalah tumbuhan yang tergolong Gramineae. Contohnya tebu, bambu, dan ada lagi yang lain ya tentunya. Nah, ini letak meristem interkalar. Lalu untuk meristem apikal ini, nah ini fungsinya kan dia menyebabkan pertumbuhan primer ya. Lalu meristem interkalar juga sama, menyebabkan pertumbuhan primer hanya pada tumbuhan Gramineae. Sedangkan meristem lateral ini menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jadi menyebabkan diameter batang itu jadi semakin besar. Lalu untuk meristem apikal atau meristem ujung batang dan ujung akar dibagi menjadi 3 daerah atau zona, yaitu daerah atau zona pembelahan. Terdapat meristem apikal yang terus membelah diri, menambah jumlah sel-sel tubuh. Nah, kita perhatikan untuk daerah pembelahan pada ujung batang. Nah, di bagian sini ya. Jadi kalau daerah pembelahan di ujung batang, bagian paling atas dari batang. Sedangkan daerah pembelahan pada ujung akar itu adalah di bagian paling bawah. Wah, ini tidak kelihatan ya, gambarnya terpotong. Tapi yang paling ujung lagi yang masih diselubungi oleh tudung akar itu adalah daerah pembelahan ujung batang. Ya, kebetulan di sini terpotong gambarnya. Nggak apa-apa ya. Lalu daerah pemanjangan, di mana di sini setelah sel-sel itu mengalami pembelahan, mengalami penambahan jumlah sel, maka di daerah pemanjangan sel-sel tersebut mengalami penambahan volume. Jadi sel-selnya tambah besar. Berarti ada materi yang masuk ke dalamnya ya yang bertambah. Nah, daerah pemanjangan kita perhatikan ini pada batang. Lalu ini daerah pemanjangan atau elongasi pada akar. Lalu yang ketiga daerah diferensiasi. Terjadi diferensiasi, yaitu perubahan bentuk sel-sel sesuai fungsinya. Ya, kita lihat di sini ini daerah diferensiasi pada
ujung batang, lalu ini daerah diferensiasi pada ujung akar. Nah, pada ujung akar itu daerah diferensiasi ditandai dengan adanya rambut akar. Jadi kalau udah kelihatan ada bagian sini ada rambut akarnya, nah berarti itu sudah pasti adalah daerah diferensiasi. Bedanya apa diferensiasi dengan daerah pembelahan? Kalau daerah pembelahan sel-selnya itu masih seragam ya bentuknya, belum mengalami perubahan bentuk ataupun fungsi. Nah, kita lihat irisan ujung batang ini ya, bagian ujung batang nih, meristem apikal. Di sini gambarnya polos ya, jadi di sini mau menunjukkan kalau sel-selnya semuanya sama bentuknya. Lalu semakin ke bawah, kita lihat ada lapisan-lapisannya nih. Ada yang namanya protoderm. Perlu kalian catat ya. Protoderm ini adalah cikal bakal untuk terbentuknya epidermis. Jadi bagian pelindung atau terluar dari tumbuhan. Ya, jadi diingat protoderm ini cikal bakal untuk terbentuknya epidermis. Lalu meristem dasar ini adalah cikal bakal untuk terbentuknya jaringan dasar. Nah, yang disebut dengan jaringan dasar pada tumbuhan itu adalah jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim. Lalu ada yang namanya prokambium. Prokambium ini adalah cikal bakal terbentuknya stele atau silinder pusat. Juga kambium. Oke, diingat ya tadi ya masing-masing lapisan ini. Ya, ini bisa dianalogikan seperti lapisan pada embrio manusia ya atau embrio hewan, di mana pada hewan itu ada lapisan endodermis, mesodermis sama ektodermis ya. Di bagian endodermis misalnya itu akan menjadi saluran pencernaan, lalu mesodermis menjadi tulang dan otot. Lalu bagian yang paling luarnya, ektodermis, itu akan menjadi kulit. Nah, kira-kira seperti itu ya analoginya ya. Jadi pada tumbuhan juga ada 3 bagian ini yang tadi sudah saya jelaskan akan menjadi apa-apa saja nantinya. Oke. Untuk video kita sini sampai slide ini dulu ya, sampai meristem yaitu pada bagian daerah pembelahan, pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Untuk selanjutnya kalian akan mengisi kuis yang berhubungan dengan video ini. Terima kasih.